考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 9, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Dan Luo Feng juga datang langsung di depan Dewa Sejati Abadi ini, dan meninju Dewa Sejati Abadi langsung di perut bagian bawah. Kapten sangat marah, manusia, kamu ternyata punya keberanian. Namun, sebelum dia bisa tiba, tinju Luo Feng telah mengenai Dewa Sejati Abadi. Tapi yang paling mengejutkannya adalah, bahwa Dewa Sejati Abadi langsung ditinju ke tanah. Ini, Kapten menatap dengan mata terbelalak pada rekan satu timnya, yang perlahan-lahan jatuh di udara, dan tetap di tempat untuk sementara waktu. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa manusia ini terlalu kuat, mereka sama sekali bukanlah lawannya. Dia dengan cepat terbang ke pesawat ulang-alik jarum putih, tetapi ini bukan jarak yang jauh, baginya, itu seperti parit. Pedang Luo Feng dengan cepat mendarat padanya, dan hati Dewa Sejati langsung hancur, dan baju perangnya tidak dapat menahannya. Melihat kapten dan rekan setimnya mati tak berdaya, tiga sisanya putus asa. Mereka melarikan diri ke arah yang berbeda dengan panik, tetapi Luo Feng tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Tangkap mereka secara langsung. Tidak, rencanaku belum selesai, orang naga belum membayar harga yang pantas, aku tidak bisa mati. Ucap Muya dengan panik membakar kekuatan saktinya, mencoba memancarkan cahaya pedang. Rencanakan Luo Feng memandang Muya dengan rasa ingin tahu, dan pada saat yang sama, menara bintang langsung menyusul Muya dan menelan Muya. Dua lainnya ditangkap oleh cahaya pedang, yang langsung menghancurkan hati Dewa Sejati miliknya. Juga, ketika kamu mencapai tingkat Dewa Sejati yang abadi, bagaimana mungkin ada orang bodoh? Luo Feng tersenyum, dan energi raja yang hancur di tubuhnya, langsung ditarik ke jantung Dewa Sejati. Faktanya, Luo Feng segera pergi ketika dia mengetahui bahwa seseorang mengejarnya. Dengan kemampuan tak terlihat, Luo Feng, Morosa, dan Sue Qiong berubah menjadi beberapa helai arus udara yang kacau, tetapi tidak satu pun dari 5 dewa sejati yang abadi ditemukan, dan hanya satu reinkarnasi kekuatan sakti yang tersisa di menara bintang untuk mengendalikannya. Hanya Luosa dan Luo Feng yang bisa meluncurkan serangan diam-diam dan secara langsung memecahkan dewa sejati abadi pihak lain. Morosa membersihkan semua rampasan di lapangan, mengambil tombak dan mundur ke belakang Luo Feng. Tuan, senjata ini terasa sangat cocok untukku. Ini adalah tombak. Ini adalah senjata untuk menghancurkan armor. Seperti tombak, tombak cocok untuk menusuk dan menyapu. Di tanah kelahiranku, nenek moyang Tiongkok menggunakan tombak untuk melengkapi kavaleri, dengan efektivitas tempur yang sangat kuat, dan memenangkan banyak perang. Luo Feng setelah berhenti, menurut catatan warisan Sungai Duandong, tombak juga merupakan senjata tempur yang sangat penting di benua asal. Jika digunakan dengan baik, wajar untuk mengalahkan 100 musuh dengan satu pukulan, tetapi di medan perang, tombak jarang digunakan. Mereka adalah elit tentara. Sangat sedikit kavaleri di benua asal, karena tempat pertarungan yang kuat tidak hanya di darat, meskipun tunggangan bisa terbang, tetapi karena mereka membawa prajurit, terkadang itu akan mempengaruhi pertempuran yang kuat. Tapi ini bukan alasan utama kenapa tombak jarang digunakan. Fungsi tombak adalah untuk menembus armor. Dari segi kemampuan baju zirah tajam, tidak ada senjata perkelahian yang bisa menandinginya. Tapi baju zirah tajam, kok bisa semudah itu, namun sangat kuat. Juga sangat mementingkan pertahanan. Ya, kemampuan menyerang mungkin tidak kuat, tetapi kemampuan bertahan harus yang terbaik. Karena hanya dengan hidup kamu, dapat menjadi lebih kuat. Morosa, hanya prajurit terlatih yang dapat menggunakan tombak, jika tidak, tombak itu tidak semudah digunakan seperti tongkat kayu. Yang kuat bukanlah darah dan daging, selama kekuatan sakti mereka tidak sepenuhnya dihancurkan,
atau jiwa mereka tidak dihancurkan, mereka tidak akan jatuh sama sekali. Dan baju besi harta karun sejati akan secara otomatis memperbaiki kerusakan, artinya, penghancuran baju besi sederhana tidak berpengaruh, kamu harus memberikan kerusakan nyata saat merusak baju besi tersebut, atau bahkan pukulan fatal. Hanya melanggar baju besi itu saja saat digunakan. Lagi pula, baju besi yang kuat tidak mudah dipatahkan, dan kesempatan untuk memecahkannya jarang terjadi. Ini adalah pesona dari baju besi itu. Morosa mendengarkan dengan sangat serius, dia adalah Raja Binatang Buas, dan baginya, peran senjata sangat rendah. Karena cakarnya sebanding dengan senjata terkeras dan tertajam di kelas ini. Dua kapak sebelumnya terinfeksi oleh obsesi Suekiong dengan pedang, dan dia memilih untuk menggunakannya untuk pertempuran. Sekarang, dia jatuh cinta dengan senjata yang disebut tombak ini, dan dia terkejut ketika melihat bahwa aula menara bintang, yang bahkan tidak bisa dia hancurkan, ditusuk oleh tombak seperti karton berduri. Pada saat ini, Suekiong juga terbang dari jarak jauh. Morosa melihat pedang di tangan Suekiong, dan pada tombak di tangannya sendiri, dan tersenyum, Tuan, Raja Sektor Binatang Buas umumnya tidak menggunakan senjata, karena tidak ada senjata yang layak digunakan oleh Raja Sektor Binatang Buas kita. Namun, tombak itu memang layak untuk aku gunakan. Suekiong juga tersenyum, bagi saya, menggunakan pedang perang jauh lebih baik daripada menggunakan cakar. Hanya dengan menggunakan pedang perang aku dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuat saya. Namun sayang sekali aku telah menjadi Raja Sektor Binatang untuk waktu yang terlalu singkat, jadi aku belum bisa membantu, Tuan dan Morosa. Luo Feng juga tersenyum, kami mengambil risiko untuk meningkatkan kekuatan kami sendiri, dan sekarang kami hanya membutuhkan senjata yang bagus untuk meningkatkan kekuatan kami sendiri. Tidak, itu tidak bodoh. Apa yang dikatakan tuannya sangat benar, tetapi masih ada beberapa tikus yang bersembunyi di kegelapan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Morosa. Morosa, 7 dewa sejati abadi ini juga berasal dari ras naga, dan mereka seharusnya tidak berada di bawah orang yang sama, dengan 5 dewa sejati abadi barusan. Jika kedua kekuatan ini, orang-orang yang dikirim oleh satu pihak akan musnah, tetapi sisi lain akan benar-benar musnah. Tidak ada kerusakan, aku percaya itu akan menjadi cerita yang menyenangkan, dan orang-orang naga tidak bisa menyinggung mereka sampai mati, biarkan saja mereka pergi. Setelah dia selesai berbicara, Luo Feng mengambil pesawat ulang-alik jarum putih, yang baru saja dia dapatkan dan terbang ke kejauhan, dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan pesawat ulang-alik jarum putih ini awalnya adalah, mesin yang sangat cepat yang mengalir ke istana harta karun klan naga, Pangeran Kander. Setelah beberapa saat, Luo Feng tidak bisa lagi merasakan 7 dewa sejati abadi di belakangnya. Namun, 7 dewa sejati abad, tidak berani mengejar Luo Feng sama sekali, dan ketika mereka tiba, mereka hanya melihat Morosa membersihkan medan perang. Dan mereka juga menemukan tubuh 5 dewa sejati abadi, karena mereka adalah keluarga yang sama, mereka sangat menyadari kekuatan 5 dewa sejati abadi, tetapi mereka semua mati, dan manusia itu tidak terluka, dan kemudian mereka pun menjadi panik. Mereka mendapat perintah Pangeran Yeluo, dan mereka juga tahu bahwa 5 dewa sejati dan Pangeran Kander yang abadi, akan melawan manusia terlebih dahulu. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka takut, karena waktunya terlalu singkat, dan ada banyak kekuatan sakti di dewa sejati yang abadi. Jika mereka bertarung secara normal, kekuatannya sangat jauh berbeda, dan mungkin untuk bertarung untuk 1 atau 2 zaman. Kecuali jika hati dewa sejati dapat dihancurkan dengan kekuatan absolut, pertempuran dapat berakhir begitu cepat. Meskipun mereka memiliki 2 dewa sejati abadi, tetapi kelima dewa sejati abadi semuanya jatuh dengan mudah, yang dapat menjamin bahwa ke-7 dari mereka akan baik-baik saja. Kapten, kami tidak mengejar, bagaimana jika putra Yeluo menghukumnya? Ucap dewa sejati abadi bertanya dengan hati-hati. Diam, kamu akan dihukum oleh putra Yeluo, setidaknya kamu akan memiliki sedikit kehidupan. Jika kamu melawan monster itu, kamu akan mati, dan aku masih membutuhkannya. Ucap kapten menggeram dengan suara rendah. Sementara itu di pesawat ulang-alik jarum putih saat ini, Luo Feng dengan rasa ingin tahu bertanya-tanya tentang rencana Muya. Muya memandang Luo Feng dan mulai berbicara perlahan. Sebelum 124 reinkarnasi,
aku hanyalah seorang yang abadi. Saat itu, suku kami didasarkan pada kerajaan cair dari suku unsur. Kemudian, ayahku mengajakku bermain di luar. Tapi ketika kami kembali, ucap Muya berhenti tidak melanjutkan ceritanya, mengambil napas dalam-dalam, suku itu terbakar di mana-mana, dan beberapa orang naga terus-menerus menghancurkan suku kita. Tapi tidak ada suara klan yang keluar. Kemudian Muya mengangkat kepalanya dan menutup matanya, Luo Feng tidak mengganggunya. Muya melambat, lalu berkata, kemudian, ayahku juga meninggal, dikarenakan untuk melindungiku. Muya berhenti lagi dan tersenyum pahit, benua asal seperti ini. Setiap hari, ada suku yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Kepada siapa aku bisa berpaling? Aku tidak punya kesempatan, dan aku tidak berani melakukannya, pergilah ke dewa untuk mencari sumber daya. Hanya ada satu cara, jika kamu ingin balas dendam, bergabunglah dulu dengan pasukan yang ingin kamu balas dendam, dan temukan kelemahan dari dalam. Karena kamu bukan dari ras naga, bagaimana kamu bisa memasuki ras naga? Paling-paling, kamu hanya preman di bawah pangeran. Luo Feng menggelengkan kepalanya, tidak berpikir bahwa Muya telah menemukan kelemahan di dalam ras naga. Tidak, aku menemukannya. Aku melewati banyak kesulitan, bergabung dengan suku yang berafiliasi dengan kerajaan Long, dan selanjutnya bergabung dengan perang antara kerajaan Long dan kelompok etnis lainnya, dan akhirnya menjadi bawahan Kandar. Ini belum berakhir, aku tidak sengaja menyelamatkan hidup Kandar, dan kemudian dia menjadikan aku orang kepercayaan Kandar. Kandar adalah pria yang tidak berotak, aku datang dengan rencana untuk menjatuhkan Ye Luo. Jika rencananya berhasil, Kandar, seorang pria yang tidak berotak, sangat mungkin untuk menikahi sang putri. Pada saat itu, dia akan menjadi yang terkuat kedua. Raja Dewa Yu, dan aku, sebagai orang kepercayaannya yang paling terpercaya, ingin mencari kesempatan untuk menggulingkan klan naga, masih ada peluang bagus, ketika saatnya tiba, kata Muya semakin bersemangat, tetapi dia tidak melihat ekspresi Luo Feng, dan tidak benar-benar berubah. Pada saat ini, Muya, yang masih berbicara secara umum, tiba-tiba berhenti, matanya kosong, dan dia jelas diserang oleh kehendak Luo Feng, dan Irina dibebaskan oleh Luo Feng pada saat yang sama. Irina, kendalikan dia, Luo Feng berkata ringan. Baru setelah Irina mengundurkan diri, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri, karena aku belum menemukannya, itu tidak masuk akal. Terlebih lagi, 5 Raja Dewa dari klan naga masih ada, kelemahan apapun, selama karena tidak mengancam kehidupan Raja Dewa, itu tidak masuk akal. Itu kelemahan. Jika aku tidak salah, Muya ini seharusnya secara sukarela memburu saya, dan bahkan menyarankan untuk memburu saya. Dan disarankan olehnya. Luo Feng tersenyum, lupakan saja, ini tidak ada artinya. Pada saat ini, Dior datang dan berlutut di tanah dengan hormat, Tuan, aku sudah tahu di mana kita sekarang. Luo Feng mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Dior berkata dengan hormat, kita sekarang berada di perbatasan barat daya klan binatang sakti. Jika kita terus pergi ke selatan, akan ada banyak pasukan kecil. Jika kita terus pergi ke selatan, kita akan memasuki wilayah klan dunia bawah. Jika kita pergi ke barat, kita akan memasuki klan iblis. Dan jika kita ingin sampai ke wilayah ras manusia sesegera mungkin, pergi ke titik teleportasi Wanzu adalah cara yang paling tercepat. Baiklah, pergilah ke titik teleportasi 10.000 klan terdekat. Perintah Luo Feng. Titik teleportasi semua ras adalah tempat di mana semua ras tidak bisa bertarung. Titik teleportasi multi-etnis dikirim ke tempat yang ditentukan melalui teleportasi kerajaan sakti dari beberapa orang kuat di bawah dewa sejati. Titik teleportasi Wanzu umumnya mengirimkan beberapa gelombang radio ke area langit sekitarnya pada akhir reinkarnasi. Jika ada orang kuat di samudera semesta yang kembali, mereka akan menerima gelombang radio ini, maka orang-orang kuat ini yang telah melewati reinkarnasi, dapat pergi ke titik teleportasi, dan memilih untuk pergi ke suku kamu sendiri dari titik teleportasi. Dan setiap kerajaan dewa akan mengatur master hukum di titik transmisi, dan cincin dunia master hukum, akan membawa sejumlah besar keabadian. Di benua asal, setiap kekuatan atau individu yang berani menyerang titik teleportasi semua ras, berarti menyatakan perang terhadap semua kerajaan para dewa. Bahkan Raja Naga dari klan binatang,
Dewa Iblis dan Raja Hantu dari klan Iblis, dan 3 orang sakti dari klan Sakti, tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Luo Feng memiliki warisan Sungai Duandong, dan memiliki banyak informasi yang dikumpulkan oleh leluhurnya, kecuali apa yang terjadi setelah Sungai Duandong mengikuti kapal semesta, ke Samudra Semesta ketika dia menjabat, atau beberapa informasi yang sulit dikumpulkan. Luo Feng pada dasarnya tahu tentang itu. Xin kemudian berpindah ke jaringan binatang sakti, pada bidang ras naga. Kander berjalan-jalan di istananya, mengapa Muya ini tidak datang kepadaku begitu lama? Mungkinkah dia telah mati? Setelah dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Muya sangat pintar, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan manusia, dia pasti sedang mengalami masalah. Orang ini biasanya terlihat gesit, tetapi ketika dia membuat rencana itu, dia bisa sangat tenang. Di masa depan, aku menikahi sang putri, dan aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Pada saat ini, seorang pria kurus mengenakan jubah biru besar berjalan di luar pintu. Kander melihat orang ini dan berjalan cepat. Monga, apakah kamu punya informasi? Yang mulia, menurut laporan informan yang aku atur untuk memasuki Yeluo Shizi, 5 dewa sejati abadi yang kami kirim untuk mencegat manusia, semuanya telah mati. Sudah mati, Muya juga? Kander bertanya lembut, mengerutkan kening. Bagaimana Yeluo tahu jika berita ini palsu? Seharusnya tidak palsu, karena informan ini sangat bisa diandalkan. Tapi sepertinya Yeluo Shizi juga mengirim seseorang untuk mencegat manusia, dan melihat orang-orang kita telah terbunuh. Yeluo melihatku kalah seperti ini, ucap Kander bertanya dengan marah. Seharusnya seperti ini. Momonga menangkupkan tangannya dan keluar dari aula. Sialan Yeluo, siapa yang berani melihat orang-orangku mati? Gumam Kander, sambil meraih cangkir di atas meja dengan marah, dan menghancurkannya ke tanah. Lalu dia tersenyum, kamu tidak baik, maka jangan salahkan aku karena tidak melakukannya. Meskipun ada banyak titik teleportasi 10.000 klan di benua asal, dibutuhkan lebih dari 10 hari bagi Luo Feng untuk bergegas ke titik teleportasi 10.000 klan terdekat. Dan di jalan, ada banyak kekuatan kecil yang lewat. Jika dicegat oleh kekuatan apapun, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Meskipun Luo Feng memiliki energi penghancur raja, namun dia dapat dengan mudah untuk menangani kekuatan alam semesta tingkat dewa sejati yang abadi. Tetapi Luo Feng masih enggan untuk memenuhi keberadaan tingkat sakti, karena Luo Feng memiliki energi pemecah raja, dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya, untuk melawan situasi yang tidak berguna. Kekuatan raja para dewa, dan itu menghabiskan banyak kekuatan untuk menghancurkan raja. Adapun tingkat sakti, selama tidak terlalu lemah, dan tidak ada harta karun baju besi yang bagus, maka tidak mudah untuk membunuh raja para dewa. Karena ruang kacau terbuka di tubuh tingkat sakti, maka tidak sulit untuk mengalahkan Raja Sakti, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkan ruang kacau yang sakti. Bahkan Raja Dewa Douyong yang asli, tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat, apalagi Luo Feng, dewa sejati abadi yang hanya bisa menyerang Dewa Douyong. Jika kamu tidak dapat membunuh orang sakti sebelum Raja Qi habis, maka situasinya akan dibalik oleh orang sakti dalam sekejap. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, Luo Feng hanya bisa menggunakan Raja Qi yang rusak untuk melarikan diri. Dengan kecepatan menjadi dahsyat oleh Raja Qi yang rusak ke tingkat Raja Dewa, tidak masalah untuk menyingkirkannya dan menjadi seorang yang sakti. Luo Feng dengan hati-hati menghindari pasukan kecil di sepanjang jalan, tetapi tidak dapat dihindari bahwa dia akan menghadapi beberapa rintangan. Kepala kehidupan berbentuk kepala sapi, yang membawa pedang 9 cincin berkata dengan dingin, dengarkan bajingan kecil di pesawat ulang-alik, hari ini kamu telah memasuki wilayah Laosu, maka kamu harus menyimpan harta itu. Jika tidak, simpan saja. Ambil nyawamu. Luo Feng di pesawat ulang-alik jarum putih memandang pencegat dengan penuh minat, 3 dewa sejati abadi, napasnya tidak terlalu kuat, Morosa, mengapa kamu tidak mencoba tombakmu? Ucap Luo Feng sambil menengok ke arah Morosa. Hahaha, Morosa tertawa, itulah artinya. Kemudian Morosa mengambil tombak dan terbang keluar dari pesawat ulang-alik jarum putih. Kepala sapi melihat bahwa dewa abadi terbang keluar, dan dia menyapa 2 dewa abadi yang tampak aneh di samping, mencoba mengandalkan keuntungan dari kerumunan. Kalahkan Morosa, dan Morosa tidak mengatakan banyak omong kosong,
langsung meraih tombak di tangannya, dan menikam si kepala sapi dengan ganas. Si kepala sapi menggosok ujung tombak, untuk menghindari pukulan, dan pedang di tangannya menggunakan satu set ilmu pedang sengit, tetapi menurut pendapat Luo Feng, pedang ini hanya peringkat 17, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Morosa sama sekali. Dan Morosa melihat bahwa pedang itu sangat lemah, dan tiba-tiba kehilangan minat. Segera Morosa menyingkirkan pikirannya untuk bermain, dan mengarahkan tombak langsung kepada si kepala sapi. Gagang tombak itu menghantam pinggang si kepala sapi, dan si kepala sapi langsung terbang keluar. Dan Morosa menggunakan kekuatan tombak untuk mengenai si kepala sapi, untuk membalikkan tubuhnya, dan tombak tajam itu mengarah langsung ke dada si kepala sapi. Luo Feng tersenyum, aku lupa hal ini. Kekuatan sektor binatang buas memasuki tubuh dewa sejati, dan tidak mudah untuk menghancurkan hati dewa sejati. Memang, saat menembus baju perang dewa sejati yang abadi, Morosa menuangkan sejumlah besar kekuatan sektor binatang buas, dan kekuatan sektor binatang buas ini berhasil mengikis hati dewa sejati. Ketika Morosa memecahkan 3 dewa sejati abadi, dia memasuki pesawat ulang-alik jarum putih dan menutup matanya, memikirkan pemandangan barusan. Luo Feng memandang Morosa dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari Raja Sektor Binatang Buas. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, aku menemukan lebih dari 10 kali pertempuran, baik besar maupun kecil, tetapi pada akhirnya, Luo Feng berhasil menyelesaikan semuanya. Untungnya, dia tidak menemukan kekuatan alam semesta tingkat sakti, dan Morosa tidak pernah bangun. Luo Feng melihat sebuah kota di kejauhan, dengan kata-kata dari kota tertulis dengan jelas di kota itu. Tuan kota-kota ini bernama Qi, yang disebut orang sakti, dan titik teleportasi semua ras ada di kota. Faktanya, kekuatan seperti itu dengan hanya satu yang disebut kekuatan suci, tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri di benua asal. Karena sebagian besar kerajaan para dewa, dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan semacam ini. Tetapi jika ada 10.000 titik teleportasi ras di dalam wilayahnya sendiri, itu akan berbeda. Jika ada kekuatan yang bergerak, kamu harus mempertimbangkan, apakah itu akan memengaruhi titik teleportasi semua ras atau tidak. Jika terjadi kesalahan, itu akan dianggap sebagai musuh oleh semua kerajaan para dewa, dan kemudian benua asal tidak akan memiliki tempat tinggal. Ketika Luo Feng mendekati Qi Cheng, 3 titik cahaya terbang. Pada saat yang sama, 3 pria kuat berteriak pada saat yang sama, terbang di atas Qi Cheng sangat dilarang. Silakan segera mendarat dan mendaftar, untuk memasuki gerbang kota. Ucapnya memperingatkan Luo Feng. Luo Feng segera mendarat, tidak jauh dari gerbang kota, dan gerbang kota tingginya sekitar 10 meter, seluruh tembok kota terbuat dari bahan yang disebut tanah liat besi, merah tua, seperti darah yang telah dipadatkan selama bertahun-tahun. Luo Feng berjalan menuju antrian panjang di gerbang kota dan diam-diam berdiri di belakang. Luo Feng menyimpan Morosa dan yang lainnya di Menara Bintang, dan Menara Bintang juga ditempatkan di cincin dunia Luo Feng. Setelah sekitar beberapa menit, Luo Feng akhirnya tiba di kota. Saat mendaftar untuk memasuki kota, robot kecil berkata, "Nama, Madman. Tujuan memasuki kota. Pergi ke titik teleportasi Wanzu. Ada mitra abadi yang akan dilepaskan, jika tidak, begitu dewa abadi yang tidak terdaftar ditemukan, mereka akan segera dibunuh." Tidak, Luo Feng berpikir sejenak, tetapi tidak melepaskan Morosa. Oke, silakan masuk. Titik teleportasi Wanzu memasuki pintu dan berjalan lurus 30.000 meter. Jika kamu ingin mengisi persediaan, kamu bisa ke kanan. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum, dan berjalan ke kota awal ini. Setelah masuk, Luo Feng mengambil langkah menuju titik teleportasi Wanzu. Segera saja, Luo Feng sedikit mengernyit. Dia merasakan panggilan samar, dan sel-sel di tubuhnya mendidih, seolah-olah medan magnet terus-menerus bekerja padanya. Setelah penginderaan yang cermat, Luo Feng menentukan posisinya. Robot di sebelah kanan berkata untuk mengisi persediaan. Luo Feng tidak memikirkannya, lalu dia membuka kakinya dan berjalan ke kanan. Ada banyak toko di jalan, termasuk toko harta karun yang menjual senjata, mal budak yang menjual budak, dan rumah yang menjual real estate. Luo Feng mengikuti panggilan itu, secara bertahap berjalan lebih jauh, dan rasa panggilan menjadi lebih kuat, dan sangat kuat. Pada akhirnya,
Luo Feng berhenti di depan sebuah toko bobrok, dan bau busuk terus memancar darinya. Di alam Luo Feng, bau ini secara alami tidak akan mempengaruhi Luo Feng. Kemudian Luo Feng langsung masuk, dan ada seorang pria berbentuk manusia yang bau dan gemuk, berbaring di atas meja dan tidur nyenyak. Dilihat dari nafasnya, itu seharusnya adalah dewa sejati ruang hampa. Luo Feng mengabaikan pria gemuk dan kuat itu, dan langsung menuju wadah di sampingnya, melihat deretan barang, dan menurunkan sebuah batu hitam kecil. Pada saat ini, pria gemuk yang kuat sedang berbaring di atas meja, tetapi dia berkata, 10 unit Qin dan Han. Luo Feng memikirkannya, unit Qin dan Han adalah unit mata uang umat manusia, dan 10 unit Qin dan Han adalah kekayaan para dewa sejati secara umum. Batu kecil ini sama sekali tidak berharga. Apakah kamu mencoba mengusir saya? Luo Feng diam-diam mengeluarkan buah yang menguatkan, dan pria kuat itu berkata tanpa mengangkat kepalanya, ayo kita ambil kembali dengan cepat, aku tidak dapat menemukannya. Itu hanya sebuah batu, tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang, kan? Luo Feng bertanya dengan lembut, dunia gaib. Pria gemuk yang kuat itu tiba-tiba duduk, tetapi Luo Feng sudah lama menghilang, hanya menyisakan 3 buah penguatan yang berputar-putar di udara. Sudah terlihat. Pria kuat itu menghela nafas, dan kemudian berkata dengan tegas, Yang Mulia, aku akan menunggu kamu kembali dan membangun kembali kerajaan negara gaib, aku akan pergi bersama Yang Mulia dan memotong 3 anjing tua si Guo. Dan Luo Feng, yang keluar, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, setelah jatuhnya negara gaib, orang-orang negara gaib, masih memiliki ambisi yang besar. Luo Feng sedang bermain dengan batu hitam kecil di tangannya, bagaimana benda kecil ini menarik perhatianku. Bentuknya seperti bola karbon kecil. Luo Feng merenung, apa yang tersembunyi di balik penampilannya yang jelek ini. Dalam perjalanan, Luo Feng mencoba banyak metode, seperti mengenali tuannya, infiltrasi kekuatan sakti, infiltrasi kekuatan spiritual, dan bahkan tekad. Ternyata itu hanya batu kecil yang keras. Luo Feng telah memikirkan tentang apa yang istimewa dari batu ini. Baru saja orang itu tidak ingin menjualnya kepada saya, mungkin dia tidak ingin menjualnya kepada orang lain, tetapi itu ditempatkan di tempat yang jelas. Itu harus menunggu untuk dibeli oleh seseorang yang benar-benar cocok. Jadi apa yang tidak biasa dari batu ini? Luo Feng tersenyum, mungkin memiliki jawaban di dalam hatinya. Pada saat ini, tiba-tiba muncul sesosok bayangan dengan cepat menabrak Luo Feng. Seketika itu juga, Luo Feng mengubah teknik tubuhnya dan melarikan diri dengan mudah. Dan sosok bayangan yang muncul saat ini, itu adalah monster kuat berbentuk badak. Manusia, kamu hampir menabrak paman ini, meninggalkan harta karun. Aku puas, dan aku tidak akan peduli padamu. Luo Feng tersenyum, orang-orang duduk di rumah, kekayaan datang dari angin. Kakak ini, kamu yang hampir menabrakku. Aku tidak meminta harta itu, jadi kamu yang berbicara duluan. Ucap Luo Feng yang terlihat sangat marah. Pria kuat berbentuk badak itu sepertinya pernah mendengar lelucon, kamu lucu sekali, orang jahat akan melapor dulu. Sekarang paman ini berubah pikiran. Jika kamu tidak menyimpan 3 harta, maka kamu bisa pergi dengan selamat dari sini. Karena ini adalah jalan, pergerakan di sini dengan cepat menarik banyak orang. Bukankah ini wajan yang sama yang saudaranya adalah kapten tim penjaga Qi Cheng? Sepertinya dia akan menipu orang lagi. Pelankan suaramu. Berapa banyak orang yang telah dianiaya oleh orang ini, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Hati-hati, dia akan menipumu. Tapi hari ini manusia ini takut sial. Di lapangan, Luo Feng sangat tenang. Dia mendengarkan orang-orang di lapangan berbicara, dan berkata dengan ringan, aku berubah pikiran, kamu mengambil 5 harta, dan setidaknya tingkat dewa sejati ruang hampa. Aku khawatir kamu bosan hidup, kamu tahu siapa saudaraku? Ucap sosok bayangan misterius itu. Aku tidak tahu, ucap Lu Feng dengan tegas. Kakakku adalah kapten penjaga Qi Cheng, dewa abadi terkuat di Qi Cheng. Meskipun anakmu adalah dewa abadi, itu jauh lebih buruk daripada saudaraku. Ah, benarkah? Ejek Luo Feng. Aku takut. Jadi jangan terburu-buru, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan paksaan kuat yang bekerja padanya, menyebabkan dia berlutut. Serahkan harta karun itu, Luo Feng berkata dengan ringan. Meskipun orang ini terdengar galak, dia hanyalah dewa sejati ruang hampa.
Siapa yang begitu berani membuat masalah di Qiceng? Beberapa puluhan sosok turun dari langit, semuanya mengenakan baju besi kuning, dan kekuatan mereka sudah pada level Dewa Sejati Ruang Hampa, dan ada 3 Eternal Dewa Sejati sebagai kepalanya. Saudaraku, ini manusia. Dewa Sejati Abadi di depan memandang Luo Feng, apakah kamu membuat masalah? Luo Feng mengabaikannya dan berkata kepada Dewa Sejati Ruang Hampa yang berlutut di tanah, aku telah menaikkan harganya sekarang. Ada 5 harta tingkat Dewa Sejati Abadi, dan salah satunya adalah harta jenis istana. Dan Dewa Sejati Abadi yang berbicara melihat Luo Feng mengabaikannya, jadi dia tidak bisa menahan amarah, dan berkata kepada 2 Dewa Sejati Abadi di sebelahnya, kalian berdua, pergi dan ikat dia. Kedua Dewa Sejati yang Abadi menjawab, baik Tuan. Luo Feng menoleh dan melirik 2 Dewa Sejati Abadi. Kedua Dewa Abadi hanya merasakan pukulan berat pada kehendak mereka dan perlahan-lahan jatuh. Luo Feng tidak menggunakan teknik primal atau teknik mata misterius, itu hanya serangan kehendak sederhana. Kehendak puncak sakti dihancurkan sekaligus, menyebabkan 2 Dewa Sejati Abadi yang hanya memiliki kehendak Dewa Sejati Abadi untuk menyerang putranya jatuh. Luo Feng memandang sang kapten, mengapa kamu tidak memberinya 5 harta abadi dari Dewa Sejati? Dan kapten ini benar-benar marah. Dia tahu bahwa manusia ini tidak mudah untuk diganggu, tetapi dia adalah kapten tim penjaga di kota Qiceng. Jika dia mundur saat ini, maka citranya di mata penduduk kota Qiceng akan terpengaruh. Sial, aku bertemu dengan janggut yang keras. Ucapnya yang menyesal membiarkan adiknya merusak manusia ini. Dia mengangkat pedang tipis di tangannya, meletakkan gagang di pinggangnya, dan bergegas menuju Luo Feng. Pada saat ini, sosok yang mengenakan jubah ungu muncul, dan dia mengangkat tangannya dan menjatuhkan pedangnya di tangan kapten, berhenti. Lalu dia menatap Luo Feng sambil tersenyum, maaf, bawahanku telah berlaku kasar kepadamu. Luo Feng melirik sosok jubah ungu, berpikir bahwa ini adalah penguasa kota. Semua pengawal segera berlutut di tanah, Tuan Kota. Kerumunan penonton membungkuk dengan hormat, Tuan Kota. Yang mulia Tuan Kota sopan, ucap Luo Feng memulai dengan sopan kepada orang kuat itu. Dia tersenyum dan membalik tangannya, itu adalah pedang pendek, dan pedang pendek itu perlahan melayang ke arah Luo Feng. Ini disebut harta karun utama sakti, dan aku menebus kesalahan untuk bawahan saya. Luo Feng menerimanya dengan blak-blakan, terima kasih, Tuan Kota. Sama-sama, Qi melirik kapten penjaga dan berkata dengan dingin, kamu harus menyelesaikan ini. Setelah mengatakan itu, dia pun menghilang. Semua penonton menatap kosong ke tempat di mana penguasa kota menghilang, dan beberapa bahkan memandang Luo Feng, jelas tidak mengerti mengapa penguasa kota akan memberi Luo Feng harta, dengan cara yang menyenangkan. Bahkan, tidak mengherankan jika pemilik kota akan seperti ini. Karena ras manusia adalah salah satu dari 9 ras puncak, dan Luo Feng secara langsung menjatuhkan 2 Dewa Sejati Abadi, hanya dengan kehendaknya, diberikan waktu, seseorang harus menjadi orang sakti. Dan dia hanyalah kekuatan kecil, untuk disebut orang sakti. Menyinggung umat manusia untuk menjadi orang sakti, hanya memiliki kerugian, tidak ada manfaat. Adapun harta ini, dia sudah lama menggunakannya, dia memiliki puluhan harta seperti itu. Harta yang tidak perlu, sebagai imbalan atas niat baik seorang manusia yang disebut orang sakti, baginya, itu diperoleh. Dan memecat seorang kapten penjaga, adalah sebagai hukuman simbolis. Hanya dapat dikatakan bahwa, orang sakti yang kuat ini masih memiliki tujuan tertentu. Terlebih lagi, itu dekat dengan titik teleportasi Wanzu, dan ada kekuatan etnis di sekitarnya. Jika itu di tempat lain, bukankah kekuatan kota suci akan membutuhkan ini? Luo Feng berhenti berbicara omong kosong, di mata Dewa Sejati Abadi, puluhan ribu meter tidak berbeda dari satu langkah, jadi Luo Feng datang ke titik teleportasi 10.000 meter sekaligus. Berjalan ke titik teleportasi Wanzu, Luo Feng melihat ke tempat ini dan hanya bisa menghela nafas. Benar-benar ada 10.000 bangunan di titik teleportasi multi-etnis tersebut. Di depan ada 3 gedung tinggi, yaitu klan binatang, klan iblis, dan klan sakti. Hanya 9 yang lebih kecil berikutnya adalah, ras manusia, ras binatang, ras Ming, ras kristal, ras penjara, ras kebijaksanaan, ras hujan, ras elemen, dan aliansi ratusan domain.
Lalu ada bangunan dari 12 kelompok etnis teratas, mesin, batu, kayu, bintang, aliansi angin, aliansi Renaissance, aliansi 9 alam, aliansi peta timur, aliansi tali anggur, aliansi binatang raksasa, aliansi 10.000 ras. Lalu ada juga kekuatan yang lebih kecil. Mengenai penilaian kekuatan kelompok etnis ini, 3 kelompok etnis yang tak terkalahkan dapat menghancurkan kekuatan puncak apapun, yang tidak memiliki Raja Dewa yang menyesal tanpa kehilangan Raja Dewa. Misalnya, Qin Zheng, Raja Manusia dari ras manusia atau satu-satunya Raja Dewa di umat manusia dengan keadaan yang disayangkan, sayangnya telah meninggal, maka Dewa Binatang dapat menghancurkan umat manusia, tanpa kehilangan Raja Dewa. Tentu saja, ini memiliki keterbatasan besar, tujuannya adalah bahwa Raja Dewa umat manusia, tidak dapat melarikan diri, dan Raja Dewa umat manusia tidak dapat dikalahkan, jadi melarikan diri bukanlah masalah, dan jumlah pelarian adalah benar-benar besar, maka Raja Dewa yang melarikan diri akan tanpa hambatan dari kelompok etnis, bahkan jika diganggu, itu pasti mimpi buruk bagi binatang buas. Namun, ini semua adalah hal yang Luo Feng ketahui. Adapun Luo Feng saat ini, tidak perlu mempertimbangkan ini. Luo Feng berjalan ke gedung ras manusia saat ini. "Halo, Tuan," ucap seorang wanita dengan telinga kelinci, secantik peri dalam mitologi, terbang dan membungkuk sedikit. "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Aku datang dari Samudra Semesta, dan sekarang aku ingin pergi ke wilayah ras manusia," ucap Luo Feng sambil tersenyum. "Silakan ikut saya," ucap gadis kelinci itu sambil tersenyum. Luo Feng mengikuti gadis kelinci itu ke aula besar. Di aula, seorang pria gemuk dan pendek yang kuat, menatap Luo Feng sambil tersenyum. Dengan hanya melihat nafasnya saja, itu harus menjadi dewa kosong. "Halo, Pak, aku Todd, orang umum yang bertanggung jawab atas ras manusia di titik teleportasi semua ras di sini. Apakah kamu baru saja melewati jalur reinkarnasi baru-baru ini, Pak?" Luo Feng mengangguk, "Ya benar. Lalu bagaimana Tuan datang ke titik teleportasi Wanzu?" Todd tersenyum, "Aku tidak meragukan Tuan, tetapi ingin tahu." "Seharusnya begitu." Luo Feng tidak peduli, "Aku bertemu seorang teman setelah aku datang ke benua asal, dan aku belajar darinya." "Teman macam apa kamu?" "Hahaha, dia sekarang adalah budakku." "Jadi begitu." Pria itu beruntung, karena titik teleportasi Wanzu hanya akan memancarkan gelombang radio ke area langit sekitarnya pada akhir reinkarnasi. "Kalau begitu aku di sini pada waktu yang tidak tepat," ucap Luo Feng sambil tersenyum, "tapi aku juga mengetahui berita itu." "Apakah Tuan Dewa Abadi sekarang?" "Ya benar," ucap Lu Feng sambil tersenyum. "Tuan benar-benar berbakat. Dia bisa menerobos untuk menjadi dewa sejati abadi di Samudra Semesta." "Keberuntungan-keberuntungan. Bagaimana bisa ada keberuntungan? Hanya kekuatan," ucap Todd tersenyum. "Tuan seharusnya tidak cukup akrab dengan benua asal. Biarkan aku memberitahu kamu secara singkat." Ucap Todd berhenti, "Aku telah menghabiskan 100 tahun di kerajaan dewa manusia. 9 kerajaan dewa terkuat adalah Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, dan Sui. Kerajaan Tang, Kerajaan Song, Kerajaan Yuan, Kerajaan Ming, Kerajaan Qing. Di antara mereka, Qin adalah yang paling dihormati, diikuti oleh Han. Karena raja paling kuat dari ras manusia kita adalah penguasa Qin. Selanjutnya, aku akan membiarkan seseorang membawa kamu untuk mendaftar ke jaringan virtual." "Ya," Luo Feng mengangguk ringan, tetapi berpikir sejenak, "Raja manusia. Kemana penguasa manusia, Yuan dan yang lainnya pergi?" Gadis kelinci itu tersenyum dan berkata kepada Luo Feng, "Tuan, tolong. Apakah ini mengkonfirmasi identitas saya?" Luo Feng memandang Todd dan bertanya, "Tidak perlu yakin, Teran tidak akan peduli dengan mata-mata manapun." Luo Feng mengangguk dan mengikuti gadis kelinci itu pergi. Setelah Luo Feng pergi, orang yang bertanggung jawab berbalik dan datang ke depan vas di belakangnya, dan memutarnya sedikit. Sebuah pintu rahasia perlahan muncul, dan Todd melintas dan menghilang di luar pintu. "Puan, apakah ini dewa sejati yang abadi?" ucap Todd berlutut dengan hormat di depan sosok berjubah putih. "Benar, berikan padanya barang-barang milik yang mulia raja." Sosok berjubah putih itu berkata, dan suara dingin itu terus bergema. "Ya baiklah Tuan," ucap Todd sambil membungkuk hormat. "Puan, ini adalah otak optik yang cerdas,
kamu dapat terhubung ke jaringan virtual melalui dia. Gadis kelinci itu berkata sambil tersenyum, jaringan virtual ras manusia aku juga, disebut jaringan Qinhan. Terima kasih, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, gadis kelinci itu mengerutkan kening, lalu tersenyum pada Luo Feng dan berkata, Tuan, kami masih memiliki sesuatu untuk Anda, bisakah kamu ikut dengan saya? Bisa, ucap Luo Feng dengan semangat. Luo Feng mengikuti gadis kelinci itu langsung ke lantai atas. Todd juga duduk di sini, dan ketika dia melihat Luo Feng datang, dia menyerahkan sebuah kotak kepada Luo Feng, ini adalah Master Raja Emas, tolong kirimkan ke wilayah ras manusia dan buka. Kemudian Todd mengangkat tangan kanannya, sebuah titik merah kecil muncul di tangannya, dan kemudian melayang ke arah Luo Feng, ini adalah kuncinya. Ucap Todd. Luo Feng juga mengangkat tangan kanannya dan dengan ringan meraih titik merah. Orang yang bertanggung jawab baru saja mengatakan bahwa, ini adalah milik Raja Dewa, Luo Feng bertanya-tanya. Ya, untuk alasan mengapa aku memberikannya kepada Anda, aku percaya Tuan punya beberapa tebakan. Aku hanya bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada Anda, tetapi aku tidak tahu apa-apa tentang orang lain. Ucap Todd sambil tersenyum. Dan kemudian gadis kelinci itu membawa Luo Feng ke titik teleportasi, dan pergi sambil tersenyum. Puan, ke kerajaan dewa mana kamu ingin berteleportasi? Tanya seorang wanita cantik, dengan telinga binatang bertanya kepada Luo Feng sambil tersenyum. Su Guo, Luo Feng berkata dengan lembut. Oke, aku harap Tuan Su akan membuat karir yang bagus di Su Guo. Kemudian seorang ahli hukum datang, menunjuk ke makhluk abadi dan berkata, Tuan, kamu dapat mengikuti makhluk abadi ini untuk berteleportasi ke kerajaan Su, dan aku harap kamu bersenang-senang di kampung halaman saya. Mendengar itu, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Semburan cahaya menyelimuti Luo Feng, dan segera, Luo Feng pun hilang di teleportasi. Sementara itu, di benua asal, tempat yang penuh dengan cahaya menyilaukan, jika orang biasa berada di tempat ini, mereka pasti akan dibutakan. Tapi di tempat ini, ada langkah kaki yang dalam. Yuan, kamu berusaha sangat keras untuk membuat manusia itu mendapatkan dua raja sektor binatang buas, dan membiarkan dia mendekati orang-orang naga. Apakah kamu hanya percaya bahwa manusia ini akan membantu kita? Kaisar Naga, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, hanya karena junior ini bisa mengolah teknik Yuan Laiku, aku harus membantunya. Kemudian dia mendengar Yuan mendesah, Kaisar Naga, tahukah kamu, orang-orang itulah yang aku menangkan, jangan biarkan kekuatan alam semesta yang penuh harapan pergi. Lebih baik memenuhi junior ini. Desahan lagi, tapi kali ini dari Kaisar Naga. Waktu hampir habis, dan harapannya terlalu tipis, aku hanya berharap manusia ini dapat membawa beberapa perbedaan. Sementara itu di lain tempat, Luo Feng mengikuti Yang Abadi ke Su Guo, melalui Kerajaan Sakti. Begitu dia tiba di Su Guo, Yang Abadi pergi dengan hormat. Luo Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa, dia sekarang berada di aula besar. Pada saat ini, hanya ada Luo Feng dan seorang wanita cantik dengan ekor berbulu di aula. Dilihat dari aura mereka, mereka seharusnya menjadi dewa sejati yang abadi. Puan, halo, selamat datang di Su Guo. Ini adalah area resepsionis untuk kekuatan alam semesta samudra semesta Su Guo, aku adalah resepsionisnya, kata wanita itu sambil tersenyum. Halo, Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Puan, mohon konfirmasi lagi, apakah kamu menerobos untuk menjadi dewa sejati abadi ketika kamu berada di samudra semesta? Ucap resepsionis tersebut bertanya sambil tersenyum. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.